Harta haram itu akan menghilangkan barokah. Tadi Ustaz Irwadi sudah menjelaskan bagaimana tentang firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaq, Allah menghancurkan riba itu pelan-pelan. Tapi pasti. Karena kita beriman, firman Allah pasti. Berikutnya terkait dengan asuransi, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut asuransi pendidikan 16 tahun dan ini sudah mau selesai dan keluar uangnya. Bagaimana hukumnya dengan uangnya? Lebih baik digunakan untuk apa? Jazakallahu khairan. Asuransi pendidikan yang dibayar preminya berapa? Yang diterima berapa? Pasti berlebih. Ya atau tidak? Sebesar uang premi adalah uang Anda, halal Anda gunakan untuk apapun juga. Selisih antara premi dengan uang yang Anda dapatkan, ini adalah uang yang tidak halal. Maka berikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Asuransi itu transaksi gharar, itu transaksi utamanya. Dan inti dari larangan judi adalah karena adanya gharar. Ada orang misalnya ya, ikut asuransi jiwa. Dia bayar preminya 500.000, nanti dijanjikan kalau bapak mati akan mendapatkan 500 juta. Kemudian dia bayar 500.000 sampai bulan ketiga 500.000. Terus mati. Untung atau rugi? Untung. Kenapa untung? Dapat 500 juta meskipun mati. Baik. Apa ini? Judi. Dia membayar sesuatu yang kecil untuk mendapatkan janji yang besar yang jadi taruhannya nyawanya. Ana bekerja di perusahaan sebagai kolektor. Setiap penagihan utang kepada pelanggan, saya dapat lebihan uang dari tagihan tersebut. Misalnya saya menagih jumlahnya 20.900.000 rupiah, kemudian digenapkan menjadi 20.100.000 rupiah. Apa hukum saya menerima uang tersebut? Yang ngasih uang dari konsumen ya? Iya. Ini kolektor transaksi perusahaan. Kredit atau? Iya, kredit. Kolektor bank? Wallahualam ya. Kalau kolektor bank ya tetap harus keluar ya. Penagih utang dari lembaga kredit atau lembaga ribawi harus keluar. Tapi kalau dia kolektor dari perusahaan yang halal, misalnya perusahaan punya konsumen, yang konsumen itu beli secara kredit, atau klien yang dia membelinya tidak tunai, maka kolektor ini kolektor yang halal. Misalnya jual beli dengan sistem buffet yang di hotel-hotel. Bayar 100.000 bisa makan sepuasnya. Si A bayar 100.000 makannya setengah piring saja. Si B bayarnya sama, dia makan satu piring. Si C bayar 100.000 makannya satu piring dan masih nambah lagi. Ada gharar, ketidakjelasan, tapi yang seperti ini sedikit. Maka para ulama mengatakan jual beli seperti ini nggak apa-apa. Atau jual beli apel, kita datang ke kebun, bayar 20.000, silahkan makan sepuasnya, tapi nggak boleh dibawa pulang. Ini juga sama. Seharusnya para pengusaha yang punya perusahaan itu nggak usah motong-motong gaji karyawan hanya karena tunjangan kesehatan. Udah bayarin sama perusahaan. Karyawan tinggal terima kartu, dah nggak usah mikirin bulanannya dipotong. Ya udah perusahaan yang bayarin. Seperti itu baru perusahaan yang bagus. Ya. Masalahnya Pak Ustadz nanti begini-gini, nggak usah. Udah kasih gratis, itu hadiah. Jadi BPJS-nya halal. Tapi kalau BPJS-nya dengan potong gaji nggak boleh. Ini perjudian. Bayar premi tiap bulan, gaji kita dipotong, ya. Kalau dalam setahun tidak sakit, tidak ada komplain,
uang tidak bisa kembali, tapi begitu ada musibah kita baru setor 2 bulan dapat gantinya lebih banyak, ini maisir, goror, nggak boleh.